Ada 9 aliran, termasuk Kyokushinkan. Oh, Kyokushinkan. Iya. Direktur kita di Jepang namanya Kanchoroyama. Nomor 1 muridnya selesai yang pertama. Yang terkenal dengan low kicknya. Low kicknya, iya. Iya. Wow. Itu bisa dibilang ini gerakan yang sangat mematikan. Nggak banyak gaya ya? Maksudnya nggak banyak yang terlalu. Karena kita Ichigeki. Karena Ichigeki ya, betul. Jadi kalau saya sudah masuk gaya Kyokushin, situ mau serang apapun ya sudah. Ini udah kayak batu nih. Jadi kalau saya mukul di sini, tinggal masuk. Tinggal saya lihat, kosong, bah. Kalau saya mau jatuhin, tapi kalau saya nggak perlu jatuhin juga, saya bisa kawin hanya dengan tangkis doang bisa. Kalau kita lihat di bawah dia, di bawah kita ya. Kalau ngomongin soal elbow untuk saat pertandingan, elbow tuh boleh? Boleh. Cuman masalahnya kan, Kyokushin itu kan mengenal sekali bagaimana kita bahwa Iwake ini adalah salah satu kelemahan juga manusia. Jadi tidak boleh dibuka. Setiap kita melakukan elbow pasti terbuka. Sehingga tidak banyak yang melakukannya. Oh, bahaya betul. Iya. Jadi Kyokushin itu bedanya kalau Anda sering melihat ya ini mata saya ya, mungkin saya salah. Tapi kan punya 1 2 3 4 mungkin 5 kombinasi. Stop. Kalau Kyokushin dia nggak berhenti. Jadi begitu kita elbow udah ketahuan nih. Bisa berapa gerakan saya masukin. Oke. Ya. Daerah sini kalau mau tahu, kalau ini full contact sistem, daerah sini ini nggak usah dihajar pun sudah patah. Hanya pakai jari buka saja ini udah sakitnya minta ampun ini. Sekali lagi. Oh iya. Apalagi dihajar dengan ini. Patah, Pak. Selesai, Pak. Apalagi menggunakan kekuatan tubuh ya. Iya. Wow. Jadi kita belajar beda Kyokushin, kita mencari gimana caranya saya bergerak melakukan pukulan 100% badan saya semua mensupport supaya pukulan saya ini 100% lari sama. Berat saya sekarang 78. Kita harus lampir ke sana 120 kilo. Gimana caranya? Nah, bayangannya kalau berat dia cuma 60, 70, 120 kilo tembus ya. Wih. Oke, ternyata kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit latihan pernafasan. Karena jujur aja setiap olahraga itu kalau tidak mengerti pernafasan maka akan berantakan semua gerakan. Di setiap bela diri mempunyai ciri-ciri khas pernafasan. Dan sekarang kita akan sharing kepada Sensei, kepada teman-teman Baja nih. Sensei, satu teknik pernafasan yang menurut bisa dibagikan kepada teman-teman bagaimana Sensei? Yang saya lihat tadi kayak ada Sanchin. Itu gimana tipsnya? Ya, jadi Sanchin itu dia terkenal artinya 3 kerajaan besar. Sanchin. Jadi badan kita terbagi 3 besar. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Makanya Sanchin itu dia pakai nafas. Ini bagian bawah sudah dipakukan dengan Sanchin. Jadi Sanchin itu 1 di depan, 1 di belakang. Baru dimasukkan, ditekuk sehingga ini seperti semua otot seperti jemuran tuh, semakin ditekan jadi kuat, jadi keras. Kalau kita gini kan dia relax begini jadi keras. Betul. Nah dengan Sanchin biasanya orang melakukan berdiri di bawah air terjun berjam-jam kuat ya. Tapi dengan gaya lain nggak bisa lama. Ini Sanchin. Lalu untuk melakukan gerakannya kita mau pakai nafas dan keluarkan dengan ibuki. Pakai hidung masuk, keluar pakai ibuki, keluar dari mulut tapi dengan nafas keras, ibuki namanya. Waktu ini masuk, perut dikecilin dan ini masuk ke depan. Untuk menutup buttocks atau pantat ditutup sehingga semua ini keras badan sampai di ujung. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki semua keras. Ya, saya coba ya. Dari sini. Jadi ini Sanchin. Nah, di sini Sanchin. Ini keras. Ini keras. Ini nggak boleh turun. Tanah, sip. Masuk, tarik. Jadi tarik ini, nafas masuk. Ya, buang. Otot perut kencengin. Tusuk. Otot kencengin. Orang ini masih lebek. Kencengin. Nah, itu dia. Lepas. Itu 1. Jadi dia ada rangkaiannya. Sanchin. Terus 3 kali. Balik.
balik. Baru masuk. Nah, ini mengeraskan ujung-ujung jari kaki tangan sampai ke sini, sampai sini keras semua. Jadi sudah ini 3 kali baru dia masuk ke ini mundur, ushiro mawashi. Ini untuk mengeraskan bagian samping. Ya, sudah kelar 2 kali, selesai. Sanchin, bos. Lakukan ini terus hanya untuk mengeraskan badan jadi kayak batu. Nah, kita coba badan batu ke batunya ya. Kita komite kecil-kecilan. Nah, udah jelas kan? Untuk closing acara dari baja ini, saya akan belajar nih seberapa besar kekuatan tubuh dan pukulan. Ya. Ini biasanya baja-baja pada seneng nih kalau begini nih. Seneng banget mereka. Gimana sih kalau mau untuk ngelatih? Sekarang kita belajar tarung bebas secara full contact. Gimana caranya? Anda kan sudah belajar mukul dan nendang. Ya. Pokoknya Anda tidak boleh mukul kepala. Tendang kepala boleh, yang lain boleh dipukul dan tendang. Saya tidak akan ngelawan karena saya ban hitam, dia nggak tahu ban apa, tapi ya kita anggap pemula, jadi kita yang melajari dia. Oke, kita lakukan, selesai. Mulai. Pukul, tendang, terserah kombinasi. Bang. Oke, saya akan parry 1-2 ya. Iya, siap. Jangan terlalu kayak robot. Pelan Pak, normal Pak, normal. Normal aja, santai. Instingnya tahu banget. Jangan kayak robot, santai ya. Tapi pukulannya tetap akurat dan normal gitu, kayak natural tapi ada tenaganya. Jadi hosang. Oke, mulai. Gitu ya? Itu nggak masuk Pak. Itu namanya disuruh masukin. Iya, masukin. Ayo. Main ya, pukul tendang. Kombinasi ya. Ayo Pak. Mana, jangan dibuka pakainya. Kalau buka ini bisa masuk Pak. Oke. Jangan dibuka. Ayo Pak. Ayo Pak. Yang keras Pak. Kepalanya mana Pak? Tendang kepala bisa nggak Pak? Teman-teman baja, itu tadi sebenarnya nggak di Sensei Collins tidak menyerang, hanya menahan, dan saya mencoba untuk ada 1-2 gerakan saya coba untuk full, tetap terus, dan ini merupakan edukasi juga kepada setiap pelatih bahwa ini adalah edukasi. Sensei Collins sudah mengerti caranya bagaimana untuk menyelesaikan, tapi ini merupakan ujian juga ya, kepada Sensei Collins dan saya pribadi. Sangat menarik sekali. Jangan lupa kalau untuk ingin belajar untuk karate Kyokushin ini, di mana saja sudah mulai banyak. Ada ya, di mana-mana udah ada ya. Ada. Di search di Google pasti ada. Ya, udah ada. Dan saya cuma mau kasih tahu begini, bahwa di Kyokushin itu kenapa saya termotivasi untuk belajar Kyokushin? Karena pengen saya cari tahu sesuatu yang benar-benar real, bela diri, dan benar-benar mencari sesuatu yang sampai maksimum semaksimumnya. Saya punya pukulan semaksimum. Dulu saya merasa badan saya lumayan bagus dan saya merasa pukulan saya keras. Tapi begitu masuk Kyokushin, saya pukul sekencang-kencangnya, orangnya nggak bergerak apa-apa. Jadi akhirnya kita belajar. Saya ketemu namanya Sensei Master Miyub, satu-satunya orang di dunia sampai saat ini, walaupun dia sudah meninggal, rekor dunia aja lah, memecahkan kepala banteng dengan sekali pukul. Selama hidupnya pernah membunuh 3 banteng. Kepala banteng Pak, besar sekali, dipukul sekali pukul, cah. Selesai Master Suyama. Dan dia satu-satunya orang sampai sekarang pernah tarung dengan 300 orang, tetapi bergantian ya. Bergantian. Jadi setiap 2 menit kau ganti, 2 menit ganti, bukan dikeroyok, 300 bukan. 300 orang. 300 orang. Sampai sekarang tidak ada yang mampu. Sudah pernah ada 50, ada 100, tapi di atas itu belum ada. Jadi umpamanya kalau untuk menaikkan kemampuan secara bela diri khususnya di Kyokushin, itu bisa datang ke Jepang terus langsung fight. Tarung, mereka udah pada siap semua. Iya, biasanya yang nongkrong itu sabuk apa semua? Sabuk hitam. Dan satu ke atas. Saya supaya sekedar info, kayak saya tuh ambil Danpat sekitar 3 tahun lalu di Jepang. Itu saya harus berhadapan dengan 20 orang Rusia. Besar, hampir 2 meteran. Jadi ya kita harus melalui ini, namanya Kyokushin ya. Ya taruh.
Wow. Tapi ya 1 menit ganti, 1 menit Wow. ganti. Tapi 20 orang besar-besar, bukan kecil ya. Dan kerasnya kayak batu semua sama kayak saya. Saya benar-benar benar-benar surprise banget, ternyata ada ya. Benar-benar ada salah satu teknik fisik, selain fisik mental juga ya. Iya, mental. Kalau main tidak Jadi, berani, ya, saya bisa mengatakan begini, Pak. Anda boleh punya teknik sampai terbang-terbang, kaki di udara, tapi ya. yang kita hadapi ini manusia, Pak. Gimana caranya kita secara reality melawan di depan ini, bukan yang aneh-aneh itu. Iya. Kalau aneh-aneh untuk film, Ya. koreografi gitu. Iya. Tapi ini bagaimana how to finish the attack, finish serangan ya. Sebenarnya lebih ke dalam, bagaimana kita memaksimalkan kekuatan, kebisaan kita secara manusia. Badan kita ini bisa dilatih mau sekeras jadi apa, sekuat jadi apa, tergantung kita mau ngelatihnya secara benar atau tidak. Kalau dapat yang kurang benar, mungkin jadinya tidak benar. Tapi saya dapat di Kyokushin memang benar aliran latihannya. Tergantung gurunya juga sih. Kalau saya kebetulan saya ketemu guru yang benar dan ya sampai sekarang. Betul. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia melihat ataupun mempelajari secara online jam sekarang ini ya, terutama untuk edukasinya. Ya, edukasi. Kalau untuk prakteknya langsung aja datang ke dojo-dojo sendiri gitu. Jangan dicoba di rumah ya. Bener, jangan coba di rumah. Yang tadi sensei lakuin adalah push up sambil lompat itu butuh pelatihan khusus. Yang tadi kita lakuin, mukul, saling memukul itu butuh latihan. Jadi jangan pernah dicoba, apalagi tidak ada yang membimbing. Saya tahun 96 pernah turun ke Jurnal Asia dan kebetulan dapat juara 4 di Asia. Waktu itu ada 27 negara, 300 atlet dari seluruh negara, 27 Asia. Saya juara 4. Itu saya babak pertama ketemu orang dan 2 asli Korea, lebih tinggi dari saya, karena zaman itu 96 tidak ada berat badan. Sehingga saya paling kecil. Oh gitu? Dari 300 orang saya paling kecil. Saya bisa ketemu siapa saja. Tapi saya buktikan di situ, kepala kita bisa dilatih keras. Itu punya kaki tinggi. Iya. Saya bilang kepala saya di sini, kamu tendang sini. Ditendang sama dia. Dikira saya mau nangis, enggak. Saya tasik kepala. Bengkak kakinya, Pak. Oke. Enggak berdiri. Begitu bengkak saya aja patah. Berdiri. Keluar ditandu. Jadi kepala kita pun bisa dilatih dengan keras. Wow. Gimana latihannya ya? Anda harus belajar Kyokushin. Betul. Bisa aja promo. Wah, tambah promo ya kita ya. Makanya ada Baja Journey, kita saling memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak Sensei. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe. Share kepada teman-teman jika konten ini bermanfaat. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin mempelajari dan merasakan 10% dari pukulan Sensei Collins. 10%. 10%, hanya 10%. Wah, ini tantangan ini. Oke, sebelum kita tutup, Sensei, saya boleh mukul ke badan 50% terus Sensei pukul ya? Oke. Oke. Itu tangan kiri. Oke. Kerasa banget. Oke, terima kasih. Boom. Sensei, terima kasih. Boom.